Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sarif selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sulistia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E dengan NIM 11076250003. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 beserta tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi ya'malu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Nah, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini menjelaskan tentang kerusakan akibat perbuatan manusia. Untuk artinya sendiri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Untuk tafsiran dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini, diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan di lautan. Nah, al-fasad ini adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterjemahkan dengan perusakan. Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya ada kehancuran flora dan fauna. Lalu di laut seperti kerusakan biota laut, juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Kerusakan itu terjadi akibat ulah manusia. Misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan lain sebagainya. Perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya itu telah diatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan menyediakan sistem dengan alam yang dapat menetralisir atau memulihkan kerusakan alam. Hal ini berarti bahwa Allah itu sayang kepada manusia. Nah, seandainya Allah tidak sayang kepada manusia, maka tidak ada penyediaan sistem alam untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Maka pastilah manusia akan merasakan seluruh akibat dari perbuatan jahatnya. Seluruh alam ini akan rusak dan manusia tidak akan bisa lagi menghuni dan memanfaatkannya, sehingga mereka pun akan hancur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 45 yang artinya, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia, Allah, tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia, Allah, menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nah, nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Itulah arti dari Quran Surat Al-Fatir ayat 45. Nah, dengan penimpaan kepada mereka sebagian akibat kerusakan alam yang mereka lakukan ini, Allah itu berharap manusia akan sadar. Allah itu berharap mereka ini tidak akan lagi merusak alam, tetapi akan memeliharanya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka akan mematuhinya. Dan mereka juga tidak lagi mengingkari dan menyekutukan Allah, tetapi mengimaninya. Memang kemusyrikan itu suatu perbuatan dosa yang luar biasa dan hebat dampaknya, sehingga sulit sekali dipertanggungjawabkan oleh pelakunya, bahkan juga sulit dipanggul oleh alam, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya
dalam Quran surat Maryam ayat 90 yang berarti hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ini berarti bahwa seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada dalam sistem ini diberikan untuk kepentingan hidup manusia, yang dilanjutkan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nah, sebagai khalifah, manusia itu harus mengikuti dan mematuhi semua hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Bumi itu ditundukkan Allah untuk menjadi tempat kediaman manusia. Akan tetapi, alih-alih bersyukur, manusia malah menjadi makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam. Contoh yang merupakan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di tanah air karena kerusakan karena keulahan manusia adalah kebakaran hutan dan banjir. Dengan ditunjuknya manusia sebagai khalifah, di samping memperoleh hak untuk menggunakan apa yang ada di bumi, mereka juga memikul tanggung jawab yang berat dalam mengelolanya. Dari sini terlihat bahwa pandangan Islam bahwa bumi itu memang diperuntukkan bagi manusia. Namun demikian, manusia tidak boleh memperlakukan bumi semaunya mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh kata-kata bumi yang muncul sebanyak 453 kali, yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada langit atau surga, yaitu sebanyak 320 kali. Hal ini memberi kesan kuat tentang kebaikan dan kesucian bumi. Debu saja dapat menggantikan air dalam bersuci. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bumi diciptakan untukku sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci." Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.